Halo guys, nama gue Stanley Tech, dan seperti di voting agak lama tapi akhirnya gue bakal unboxing dan review ini nih, si Asus Zenfone 11 Ultra. Seperti biasa Asus HP-nya rilisnya telat dan kurang laku, sekarang harganya udah murah banget. Ini HP umurnya baru 1 tahun ya, rilis di 2024, dan kira-kira harganya berapa? Di Tokopedia gue bisa dapat di harga segini. Yap, itu 6 juta pas ya. Sebenarnya 5 juta tapi 6 juta pas lah, itu cuma beda 8.000 kan harganya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, atau kalau misalnya di videonya ada wallpaper, semua gue bakal taruh linknya di deskripsi. Seperti biasa, untuk full review bakal tayang minggu depan, dan sehari sebelum full review bakal tayang ada di channel ketiga gue untuk gaming test Wuthering Wave di HP ini, sebagus apa endurance-nya. Oke, sebelum kita masuk ke unboxingnya, speknya sendiri kalian bisa pause aja, gue bakal taruh di sini. Pakai Agent 3, layar AMOLED LTPO, ada headphone jack juga, khas Asus ya, yang gue suka banget, props to Asus, dan baterainya lumayan besar di 5500 mAh baterai. Seperti itu speknya, langsung aja kita unboxing apa aja isinya. Jadi gue tuh beli ini tuh masih garansi, kalau nggak salah lumayan lama, sampai November 2025. Jadi masih oke lah ya, masih kalau ada masalah gue bisa langsung ganti ke Asusnya sendiri. Cuma memang packingnya dia agak ini ya, packing boxnya banyak penyok. Tapi ya, gue dikasih casing tambahan, ini kayak casing cewek gitu ya. Ada kayak ringnya, udah dekil banget tapi nggak bakal gue pakai. Gue bakal bonusin ke kalian tapi gue nggak bakal pakai. Dan kelengkapannya seperti ini, dikasih nota pembelian awalnya. Kita lihat ya, gue belum lihat sama sekali. Jadi dia beli awal harganya lumayan mahal nih. Di Tokopedia juga di harga 8,2 juta. Gue sekarang beli di 6 juta. Jadi dia tuh beli November 2024 ya, dan harganya udah lumayan turun. Kelengkapannya apa aja? Pertama di sini katanya full set ya. Dia tuh dikasih headphone jack. Bukan headphone jack, sorry. IM, ini IM bawaan Asus. Dia nggak ditaruh di sini, taruhnya di sini nggak tahu kenapa. Tapi dikasih IM bawaan. Terus di sini earbuds ya, ini bukan IM, earbudsnya kayak Apple banget. Karena dia masih ada headphone jack kan. Terus di sini dikasih stiker IMEI dan SIM ejector. Kalau misalnya kita continue lagi, di sini dikeresakin ada HP-nya. Dan di HP ini juga ada si casing bawaan Asusnya nih. Ini casing bawaan Asus ya. Lumayan cakep sih, gue suka kayak hard case gitu dan masih agak bugil. Dan kenapa dia ada bulat gini buat wireless chargingnya? Karena ini ada wireless charging seperti tadi kalian lihat di spek. Oke, selanjutnya yang terakhir kalau misalnya kita buka di sini ada si kabelnya. Dan cuma segitu aja. Jadi nggak dikasih charging brick dan emang nggak dikasih charging brick ya untuk Asus Zenfone 11 sayangnya. Tapi it's okay lah, cuma segitu aja untuk di packingnya. Dia udah dikasih tempered glass sama si sellernya, bisa kita lihat. Jadi tempered glassnya ada sedikit scratch, tapi sih masih cukup oke. Banyak dust ya di kamera selfie-nya, gue bisa hapus bentar. Tapi ya, it's fine lah, ini bekas pemakaian juga namanya. Dan pertama kita lihat cek unitnya untuk bagian belakang. Mulus, gua sih jujur ya, desain Asus tuh kalau misalnya kita nggak lihat kamera doang, sebenarnya desain kayak corak-corak garis gini is pretty good. Cuma pas ngeliat kameranya, kayak orang tolol ya, nggak tahu kenapa kayak goofy banget gitu kamera. Dan ini kameranya juga sama dia udah dikasih tempered glass juga ya, kelihatan ini tebal banget kayaknya. Yap, ini udah dikasih, sepertinya udah dikasih tempered glass deh, gue nggak tahu, kurang tahu. Apa emang kayak gini ya? Coba ya. Kayaknya sih ini dikasih tempered glass lagi, aslinya sebenarnya nggak kayak gini. Never mind, gue bodoh, sorry. Aslinya kayak gini, I'm sorry. Jadi ya tempered glass cuma di depan doang. Overall sih bodi belakang mulus, gue nggak ada masalah walaupun desainnya sangat unik. Dan mumpung kita lagi di belakang, kita bakal bahas kameranya aja. Kamera dia, triple kamera, dia main kamera ada di 50 megapiksel. Ada gimbal OIS, itu khasnya Asus ya, gimbal OIS. Kamera kedua 32 megapiksel, optical zoom 3 kali. Dan kamera ketiga ultrawide 13 megapiksel, bisa nge-record di 8K 24. Dan kamera depan dia hanya di 32 megapiksel. Walaupun besar, tapi hanya bisa nge-record sampai 1080p aja sayangnya videonya. Jadi belum full flagship ya. Kalau misalnya kita lihat di samping, dia masih cukup mulus. Di sini ada kayak sedikit bercak, kayaknya bisa dihapus, ada kayak logo CE gitu, fine. Dan ini yang banyak komplain juga, gue lihat di Reddit, di forum-forum, chargingnya agak unik, dia di kiri aja nih, nggak di tengah-tengah, harus sedikit adaptasi. Di sini ada speakernya, dual speaker, dan yep, masih ada si Pabos headphone jack. Samping kanan, dia masih mulus juga, jadi ini HP nggak ada dent, button masih absolutely tactile, nggak ada masalah. Dan di atas juga ini polos, cuma ada sedikit debu, tapi ya polos, nggak ada masalah juga, nggak ada apa-apa. Speaker dia pastinya dual speaker, dan untuk SIM sendiri kita lihat apakah dia bisa ekspansi atau enggak. Kita colok, kita buka, dan SIM sendiri dia, yap, nggak ada ekspansi ya, single SIM. Nah, langsung aja kita nyalain HP-nya, dan yang gue agak kurang suka sebenarnya sama si Asus ini tuh sebenarnya dari software-nya ya. Software-nya memang Asus tuh pakai stok Android yang kayak damn, it's pretty good, tapi software update-nya Asus kayak tai cuma 2 tahun. Berarti kalau misal HP ini rilis 2024, Android 14 ini hanya disupport sampai Android 16 ya.
agak menyayangkan sih, tapi ya whatever lah, what can we do. So ya, seperti biasa ada welcoming sound-nya ya. Gue bakal setel dulu HP-nya, dan nanti kita bakal balik lagi untuk first impression-nya. Kita bakal tes gimana kamera, speaker, dan yang paling penting nanti di akhir video setelah kamera, Wuthering Wave test yang kecil-kecil aja ya, nggak usah lama-lama. Itu buat channel nanti, buat channel yang satu lagi. I'll see you soon guys. Oke guys, udah gue setup HP-nya, dan seperti biasa bagaimana untuk fingerprint-nya, dia pakai optical fingerprint, dan posisinya walaupun ini HP Cina, tapi benar, dia posisinya, nah di situ, perfect position, nice, enak ya, gak ada masalah. Fingerprint, cepat, bisa kita lihat, scanningnya no problem, buat tangan gue juga ini walaupun kering, tidak ada masalah. Untuk software update sendiri, kalau misalnya kita mau ke setting, ini gue by the way nyebelin ya, power button di sini, jadi gue sering kepencet power button bukannya setting, tapi ya. Anyway, kalau misalnya kita mau ke setting dan kita ke sistem, di sini sudah di Android 15. Yang sayangnya berarti tinggal satu kali lagi ya software update-nya. Unlucky. Mumpung kita lagi di warna putih, kita lihat bagaimana untuk shadow, nggak ada sama sekali, masih mulus. Harusnya seperti ini ya, karena kan ini umurnya 6 bulan aja belum kok. Jadi masih mulus, no problem, masih oke. Dan untuk si DRM info sendiri, buat yang penasaran, DRM info dia ada di Widefine L1, bisa kita lihat, support wide color game mode, true, dan juga HDR10 Plus-nya ada. OS sendiri dia pretty much pakai stok Android. Pas kalian setup tuh kalian pilih Asus UI atau stok Android UI. Gue milih stok Android, bisa kita lihat. Sangat stok banget, kayak Google Pixel ya. Dan ini salah satu aspek yang gue suka dari HP Asus yang pastinya. Stok Android-nya tuh stok Android, smooth ya. Jadi buka aplikasi gitu kerasa cepet, snappy gitu. Bisa buka Instagram, kita kebuka Tokopedia. Semua tuh kerasanya jauh lebih smooth daripada yang ada OS-OS yang pastinya. Yang ada skin OS ya, ini kerasa lebih enak lah. Cuma emang ini sangat aneh ya, walaupun stok Android, tapi software update-nya pendek banget. Asus coba improve deh. Coba next phone at least 4 tahun lah. Zaman sekarang HP udah gede-gede loh. Galaxy A56 aja 6 tahun software update-nya. Masa HP flagship kayak gini cuma 2 tahun? Malu-maluin banget. Anyway, mumpung kita lagi di sini juga, gue mau bahas untuk haptiknya. Karena haptiknya juga lumayan unik. Ini haptiknya tuh kalau misalnya gue ngetik, dia haptiknya bagus, powerful, enak, bulat, tapi kayak agak springy ya. Agak kayak ada per gitu loh. Kayak mungkin nggak kedengeran ya di mic. Tapi kayak ada teng-teng-tengnya gitu loh. Kayak pak, tapi kayak ada teng-teng, susah dijelasin. Ya kayak agak springy lah bisa dibilang. Tapi overall sih gue nggak ada masalah untuk ngetiknya. Haptiknya juga udah lebih enak dari yang gue expect ya. Asus nice job sih. Lebih enak dari Samsung flagship menurut gue untuk haptiknya sendiri. So that's pretty good. Cuma memang sayangnya untuk speaker, gue tadi sedikit coba. Speakernya agak kurang perfect menurut gue, agak kurang clear dan terlalu balance, dia terlalu flat ya. Kalau misalnya kita coba dengar F1 nih, volume step ada banyak, tapi I made a couple mistakes, but ya sebenarnya suaranya oke ya, sound stage-nya oke, bass-nya ada, kerasa kayak HP flagship, speakernya cuma kurang kurang detail aja suaranya menurut gue. Itu aja sih. Dan tadi juga gue udah coba dikit ngedengerin pakai headphone jack-nya, suaranya oke, dia suaranya balance. Itu gue pakai direct sound-nya nyala biar suaranya lebih bagus lagi. Sound stage bagus, tapi ya untuk lebih detail nanti gue bakal bahas minggu depan. Tapi first impresi gue nyoba dikit-dikit sih, headphone jack-nya bagus banget. Dan yang pastinya ada headphone jack sangat anomali banget ya di tahun 2025 ini. Jarang banget HP malah nggak ada ya selain Asus sama Sony yang pakai headphone jack di HP-nya. Jadi ya, ini masih salah satu strong point sih, apalagi untuk gue, karena gue kan audiophile ya, suka banget sama audio, jadi on the go kayak gini bagus, dan audionya juga not bad, amplifiernya juga cukup oke lah, gue bisa bilang. Oke, so sebelum kita masuk ke gaming performance-nya, kita langsung aja tes bagaimana untuk kualitas kameranya, karena HP ini kan sebenarnya versi non-gamingnya ROG ya, karena seperti kalian tahu, HP ini desainnya mirip banget kayak Asus Zenfone. Asus ROG, mirip banget. Cuma dia ini versi tidak kerennya, versi normalnya tuh, kayak di episode SpongeBob pas dia lagi loncong. Anyway, ini dia kameranya. Coba kita lihat settingannya. HDR kita matiin aja, dan kita langsung coba tes foto ke Red Bull RB19. 1, 2, 3. Dan ini ultrawide-nya, sayangnya ultrawide-nya nggak luas banget ya, hanya 0,7 kali sayangnya. Dan ini dia untuk telefoto 3 kalinya. Yang fokusnya gue harus agak mundur ternyata. Jauh banget loh. Nah, baru segini dia fokus. Agak jauh ya. Jadi kalau objeknya dekat, kalian mau zoom in sih pakai telefoto. Ini telefotonya agak
kurang bagus ya, nggak kayak foto zaman sekarang. Dan untuk selfie-nya seperti ini, lumayan wide dia, selfie-nya ada 2 setting, bisa sekali, bisa 0,7, jadi bisa ultra wide kamera belakang. Ini gue pakai ultra wide aja kayak gini. Ya, seperti itu untuk kualitas fotonya. Gue sih suka foto selfie-nya, smoothing-nya dikit dan kerasa detail dan kontrasnya bagus. Oke. So, kita next test bagaimana untuk video recording. Untuk video sendiri kita bakal record seperti biasa di 4K 60 fps dan kalian bisa nilai gimana kualitas mikrofonnya juga ya. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Halo guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60. Kalau bisa gue lihat di lensanya atau di viewfindernya HP ini sih, di layar HP ini kelihatannya fotonya atau videonya agak sedikit puder ya. Ya sebenarnya nggak puder sih, kalau gue lihat dari asli ini kelihatannya sangat true to life banget, nggak ada improvement sama sekali, nggak dibikin vibrant kayak di Samsung atau kayak di Apple. Untuk panning seperti ini, ya kalau gue bandingin sama YouLive ini sih kayak mirip banget kualitasnya sama asli. Bagus ya, dia nggak ada masalah, nggak ada stutter, cuma memang sayangnya nggak bisa gonta-ganti lensa di 4K 60 fps. Noise, ada kelihatan noise, tapi nggak parah banget. Overall sih kamera gue lumayan impress untuk 4K 60-nya malah. Ini pretty good loh. Maximum zoom dia bisa sampai berapa ini? 4 kali aja, hanya 4 kali zoom. Oke, mari kita langsung aja balik ke si S24 Ultra. Yoi, seperti itu untuk video recordingnya. Gue bisa bilang lumayan bagus ya, gue lumayan suka sama videonya. Harga 6 jutaan buat content creating pakai 4K 60 kamera belakang, kayaknya oke deh. Tapi ya, without further ado, langsung aja kita tes bagaimana untuk si gaming performance-nya. Karena kan bisa dibilang ini kan ya HP gaming lah ya bisa dibilang. Karena kan Asus jago juga lah harusnya masalah gaming. Kita lihat aja gimana. Ini pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang tidak terkenal dengan chipset yang cepat panas. Nggak panas, malah ini chipset yang lumayan cepat panas. Kita lihat aja gimana gaming performance-nya. Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian mau lihat lebih detail lagi gaming performance-nya gue main, lebih lama, gue main sekitar 30 menit, dan kalian mau lihat gimana endurance HP ini, tahan atau enggak, baterainya gimana, gue bakal bahas nanti sehari sebelum review minggu depan di channel ketiga gue, Steph Test Wibu Game. Gue bakal taruh linknya di deskripsi, jadi subscribe dulu aja biar kalian ke notifikasi ya, jangan lupa. Oke, langsung aja kita balik, masuk ke si Wuthering Wave World-nya di Rinasita. Dan ini gue udah di UFS 4.0. Pas video gue nge-record ini masih bulan puasa ya, jadi ini belum sampai Cantarella. Jadi gue belum ada Cantarella ini guys, masih 2.1. Ini masih brandnya lagi, masih bannernya brand nih. Ya, pas gue nge-record video ini nih, masih dia, jadi belum Cantarella. Tenang. Masih belum lebaran juga gue. Jadi kita lihat dulu bagaimana settingannya. Settingan kalau bisa kita ke setting dan kita ke graphics, di sini gue semuanya di rata kananin, bisa kita lihat FSR gue matiin, semuanya rata kanan, semua rata kanan, auto FPS juga gue matiin, dan gue rekomen buat para mobile player ya, tips dari gue kalau misal ingin gambarnya lebih bagus, brightness-nya kalian adjust, turunin ke bawah. Biasanya tuh defaultnya guys, defaultnya tuh awalannya tuh segini kan, brightness-nya di tengah-tengah, full dikebawahin. Confirm, dan gamenya gue bisa bilang lebih bagus, lightning-nya lebih natural dan kerasa lebih bagus ada grafiknya menurut gue karena lebih realistik. Oke deh, kita langsung aja tes di gamingnya. Untuk mapnya sendiri kita bakal tes boss aja ya. Untuk tesnya kita bakal tes boss yang ada di sini nih, di Rinasita di sini yang si bawah ini. Jadi kita tes open world. Ada beberapa orang yang komen, bang kalau mau tes coba tesnya di open world biar kelihatan se-struggle apa si CPU-nya juga, karena kalau di dungeon gitu kan CPU-nya nggak terlalu kerja buruk ya. So kita langsung aja ke situ. Mari kita langsung terbang guys. Oleh brightness-nya gue tinggiin dulu, udah full. Great. Nah, di bawah situ tuh. Langsung kita turun, guys. Nah, langsung pakai ini aja ya. Nah, kita lawan tuh si Nightmare Morning X. Dan gue gak bakal ngomong seperti biasa ya. Ya elah nggak kena.
Yap, seperti itu. First impresi performance sih oke, gue nggak ngerasa ada stutter sama sekali, zero, RAM 12GB udah cukup banget, dan gameplay kerasa smooth tadi ya di open world, sangat smooth, masih 60 FPS tadi kita, nggak ada stutter, nggak ada drop FPS, mantep banget di open world, jadi lumayan oke, bisa kita lihat lumayan bagus, dan ini pastinya hanya bentar, kondisinya kita mungkin ini main cuma kayak 3 menit 4 menitan, HP hanya sedikit hangat, ya untuk lebih detailnya nanti gue bakal bahas di gaming testnya minggu depan. Stay tune aja, dan cuma segini aja untuk tes gaming Ultra Wave-nya, dan mari kita langsung tutup videonya ya. Thank you for watching, dan first impression sih gue bisa bilang, ini Asus Zenfone 11 di harga yang sekarang 6 juta, speknya kayak HP 2024, harganya udah jatuh banget. Kalian, ini lumayan oke sih, kelemahan besar yang gue rasa sebenarnya hanya dari software update ya. Ya, nanti kita bakal lihat deh gimana reviewnya dan konklusinya minggu depan, stay tune aja. Sekarang cuma segitu aja, thank you for watching, dan lupa like dan sub, dan minggu depan kita bakal review dan gaming test HP ini. Thank you for watching. Bye.